kepada Ibu Subhani Kusumadewi. Ini nama yang selalu memuji dua kali, Subhani. Ini bagi saya, sebelum saya masuk, saya mau jawab dulu. Manzuri Qudar ini tipologi pembicara Islam berkemajuan. Ya, salah satu tipologi pembicara Islam berkemajuan tadi itu terakhir kalinya berkali-kali, sehingga nggak selesai-selesai. Dan buku Mas Makin ini sesungguhnya buku khas NU. Ya, ini khas NU. Kenapa saya katakan khas NU? Karena yang diteliti ini kan adalah figur-figur Nusantara. Ya tahu sendirilah tagline-nya Muktamar NU kan seperti apa kan? Islam Nusantara kan begitu. Ya sampainya Islam berkemajuan. Sehingga pas saya kira Mas Makin ini menghadirkan Manzuri Qudar di UIN dengan Kalijaga ini. Nanti penengahnya Pak Zen gitu ya. Tadi dari sekian pembicara sudah memberikan sudut pandang yang berbeda-beda tentang bukunya Mas Makin. Versinya Mas Nur Ikhwan Karamallahu Wajhah mengatakan ini menggunakan pendekatan profetologi ya. Sehingga ada banyak kisah-kisah tentang kenabian Nusantara yang dieksplor dalam buku ini. Pak Zain juga sama ya. Karena kedua-duanya memang pendekatannya adalah pendekatan Islamic Studies ataupun studi agama. Saya mencoba untuk sedikit menyambung dari saudara saya yang Islam berkemajuan ini. Saya sepakat. Kenapa kemudian muncul Nabi itu? Ini sebenarnya kan Nabi itu bahasa Arab. Kalau kita yang teman-teman kalau belajar sorof itu kan asal akar kata dari Nabi itu kan naba ayam biu. Orang yang menyerukan, orang yang menyampaikan. Sehingga kalau buku ini diberi judul sebagai Nabi, orang yang paham tentang bahasa Arab ini sesungguhnya yang wajar lah. Kenapa orang banyak menggugat kok masih ada Nabi sekarang? Ya mereka nggak pernah belajar sorof soalnya. Orang kalau belajar di pesantren itu saya kira menganggap ini sesuatu yang biasa saja, yang biasa saja. Tapi poin penting yang saya pahami, ya mohon maaf kalau kemudian keliru, dan saya sudah siapkan sebenarnya tulisan ini dalam bentuk resensi. Poin penting yang saya tangkap dari buku ini saya kira sangat cocok untuk dibaca oleh para aktivis UIN Sunan Kalijaga. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh Al-Mukarram juga ya, Mas Al-Makin alnya aja sudah luar biasa ya. Tapi jangan sampai kepleset menjadi aluminium gitu ya. Sama-sama sebenarnya makinon sama aluminium itu sama. Yang itu adalah buku ini menurut saya mengetengahkan sebuah spirit tentang perlawanan. Kenapa para nabi-nabi itu, ya, para penyeru, kalau kita bahasa Indonesia kan, para penyeru, para penyampai berita itu hadir di tengah-tengah masyarakat atau dihadirkan isbatun nubuwah itu dalam perspektif teologis dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa ataupun hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu konstruksi sosial, karena sesungguhnya kata Mas Zuli ada kegelisahan, dan kegelisahan itu lalu kemudian termanifestasi dalam bentuk perlawanan. Kita kalau misalkan menelisik kepada kehadiran nabi-nabi sebelumnya misalkan, setidaknya yang saya ketahui misalkan bagaimana Nabi Syuaib itu diutus untuk melawan suku Madian.
Nabi Soleh yang diutus untuk melawan kaum Samud. Nabi Ibrahim itu melawan Raja Namrud. Nabi Muhammad juga sama, melawan barbarian kaum Arab saat itu. Nah, para nabi-nabi di Nusantara, baik sebelum kemerdekaan, di situ ada Diponegoro, Sisingamangaraja dan lain-lain, pasca kemerdekaan dan era reformasi yang direpresentasikan oleh Kiai dan sesungguhnya membawa misi perlawanan. Nah, kalau teman-teman mahasiswa membaca buku ini, saya kira menjadi bekal lah untuk kalian melakukan demonstrasi di jalanan. Minimal agak taktis gitu ya, bagaimana mendesain gerakan-gerakan perlawanan tadi gitu. Nah, apa yang kemudian diekspresikan dalam perlawanan itu? Dalam catatan saya ada 4. Pertama, ekspresi perlawanan yang mereka lakukan itu adalah tentang kolonialisme. Anda bisa baca misalkan di beberapa lampiran ya di buku ini, bagaimana Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja itu memprovokasi masyarakat untuk melawan Belanda. Bagaimana caranya untuk melawan itu? Tentu menggunakan pendekatan-pendekatan personal dan pendekatan-pendekatan sosial. Dan di dalam pendekatan sosial itu ada ajaran-ajaran yang direaktualisasi dari pengetahuan lokal mereka, sehingga dengan pengetahuan itu bisa membangkitkan kesadaran mereka untuk melawan penjajah. Jadi ada semacam kata kunci lah, kata kunci yang dimainkan oleh Pangeran Diponegoro, yang dimainkan oleh Sisingamangaraja. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam buku ini spirit perlawanan yang dimunculkan adalah karena diakibatkan oleh kapitalisme. Bagaimana misalkan kapitalisme global itu menciptakan kesenjangan seperti yang disampaikan oleh Pak Zuli. Bagaimana di dalam konteks ekonomi itu orang miskin tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh kesejahteraannya, sehingga ini kemudian menjadi titik masuk bagi sosok-sosok tertentu untuk menyampaikan kepada masyarakat ini terjadi ketidakadilan. Bagaimana kemudian membahasakan ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan itu, tentu juga ada kata kunci sehingga orang tersadar, oh ya, kita sedang dijajah oleh kapitalisme. Sehingga bagaimana kemudian melakukan perlawanan itu, tentu dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang disampaikan oleh pemangkunya. Yang ketiga, sebagaimana belajar dari pengalamannya Nabi Ibrahim yang melakukan perlawanan terhadap otoritarianismenya Raja Namrud, nabi-nabi di bumi Nusantara ini itu juga melakukan perlawanan terhadap otoritarianismenya negara. Tadi sudah disampaikan bagaimana kehadiran MUI, dia mengeluarkan aturan-aturan penyesatan terhadap, saya kira tidak hanya orang menyampaikan diri sebagai nabi, orang saja berbeda saja itu langsung dianggap sesat. Orang sedang mengusung gagasan pluralisme saja itu sudah dianggap sesat. Ini jangan-jangan kita tidak usah jauh-jauh, milih Ahok saja itu sudah dianggap sesat. Ya toh, artinya betapa parade kesesatan itu dilakukan oleh negara. Nah, otoritarianisme negara ini yang kemudian dilawan oleh figur-figur yang merepresentasikan dirinya atau diakui oleh masyarakat sebagai nabi. Yang keempat adalah perlawanan itu dilakukan terhadap konservatisme agama. Bagaimana kemudian konservatisme agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis itu membendung gerakan-gerakan new religious misalkan, itu kan membuat frustasi tersendiri. Mau mengekspresikan ritual saja kemudian dilarang. Akhirnya sudahlah, daripada saya mengikuti ajaran yang mereka peluk, saya akan membuat satu aliran sendiri saja. Maka dia merekrut ataupun memberikan satu pengaruh sosial, pengaruh moral kepada pengikutnya. Ini loh, saya adalah bagian dari Nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh dia itu sesungguhnya untuk menyampaikan satu pijakan alternatif untuk memberikan kedamaian bagi kelompoknya dan masyarakat. Saya kira itu catatan penting yang bisa saya tangkap dari buku ini. Dan pesan terakhir saya adalah
kepada mahasiswa harus membaca buku ini kalau Anda ingin menjadi demonstran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.